Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada malam hari ini Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya kolom 1 sampai kolom 6 beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ibadah ini ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan bintang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalunya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Jemaat silakan duduk. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Mu, tuntunan penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan bagi kami terus alami dan kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, sebagai jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya,
kolom 1 sampai kolom 6. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun ibadah masih dilaksanakan secara online, yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, berkenanlah kiranya Engkau akan hadir memberkati kami jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan yang beribadah. Dan berkenanlah kiranya Engkau Tuhan mengampuni kami dari setiap dosa kami dan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu. Bersihkanlah kiranya kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk ada di hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat, penebus dosa-dosa kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dari kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 36 bait 1, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan beribadah, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya membimbing kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu, bahkan memberlakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sedia kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan membaca Alkitab. Saya mengambil bacaan Alkitab sesuai juga pembacaan dan perenungan firman Tuhan di minggu berjalan ini dalam kitab Ulangan pasal 1. Saya mengambil ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ulangan pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada hakimu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya.
Dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 54, bait 1, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah sudah memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga menjadi suatu bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Tidaklah mudah untuk memimpin suatu bangsa yang besar, juga bangsa yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tuhan Allah sudah mempersiapkan seorang pemimpin bangsa Israel, yakni Musa. Musa dipercayakan oleh Tuhan Allah untuk memimpin, untuk mengatur bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan juga Musa dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan atau tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, Musa juga mempersiapkan bangsa Israel ini untuk memasuki tanah perjanjian itu. Tuhan Allah yang terus memberkati kehidupan bangsa Israel ini sehingga keturunan mereka hari demi hari menjadi banyak atau semakin bertambah. Saudara-saudara, di minggu yang berjalan ini, perenungan yang dimulai pada ayatnya yang ke-9 dimulai dengan ungkapan dari Musa bahwa ia tidak bisa memikul tanggung jawab seorang diri saja terhadap bangsa yang besar. Saudara-saudara, bacaan yang kita sudah baca dan dengar tadi di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, Musa dengan kepemimpinan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya, ia mengangkat pemimpin-pemimpin, yaitu kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50,
kepala pasukan 10. Maksudnya adalah Musa melibatkan orang-orang Israel yang memiliki kemampuan untuk memimpin, yang memiliki kriteria sebagai seorang yang bijaksana, yang berakal budi, dan yang memiliki pengalaman. Juga selain itu supaya pelayanan terhadap bangsa Israel yang banyak itu akan lebih efektif, akan lebih mudah, dan bisa terjangkau. Karena semakin banyak umatnya, tentu semakin banyak pula, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh Musa. Karena itu, kesusahan, beban-beban, perkara-perkara yang dihadapi oleh setiap umat harus dihadapi dan tentu melibatkan lebih dari satu orang yang memimpin mereka. Saudara-saudara, seorang pemimpin di sini harus memberi perhatian dan menyelesaikan segala perkara yang ada dengan adil dan benar. Pemimpin dalam hal ini, hakim yang dimaksudkan adalah harus juga memiliki kualitas moral dan iman yang baik. Musa tidak sekedar memilih, Musa tidak sekedar menunjuk pemimpin-pemimpin, tapi ia juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bagaimana ia membekali, bagaimana ia mempersiapkan para hakim supaya mereka bisa mengadili tanpa pandang bulu. Belajar dari firman Tuhan saat ini, menjadi seorang pemimpin, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan jemaat, ataupun di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara, harus melibatkan orang lain sesuai dengan karunia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh seseorang. Karena sehebat apapun, sekuat apapun seorang pemimpin, kalau hanya seorang diri, tentu dia tidak akan mampu. Karena memiliki keterbatasan. Menjadi seorang pemimpin harus juga memberi perhatian. Atau dengan kata lain, peduli dengan orang banyak yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kesulitan hidup. Seperti juga di masa kini, kita masih diperhadapkan dengan wabah, yaitu pandemi COVID-19. Pemimpin-pemimpin bangsa ataupun juga pemimpin-pemimpin keagamaan atau organisasi-organisasi keagamaan terus berupaya supaya masyarakat yang terdampak dengan COVID-19 akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Masih terus diingatkan kepada kita bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita masih terus disiplin
untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita terus juga berdoa supaya Tuhan terus bekerja memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pemberian persembahan. Adalah suatu keistimewaan manakala kita menghadap Tuhan sambil membawa pujian syukur dan persembahan sebagai tanda sukacita. Dan sambil kita membawa persembahan, kita nyanyikan Allah itu baik. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus. Puji syukur kami persembahkan kepadamu, sebab di malam hari ini, dalam persekutuan yang beribadah, persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan, persekutuan yang sudah membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang hadir memberkati kami, mengingatkan kami melalui firman Allah, Roh Kudus yang akan terus menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman Allah yang sudah kami baca, dengar, dan kami renungkan, itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dalam persekutuan ini kami juga boleh mengumpulkan persembahan syukur. Berkatilah kiranya ya Bapa persembahan yang sudah kami kumpulkan, supaya itu boleh bermanfaat untuk membantu, untuk menopang setiap pekerjaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh umat Tuhan
seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa, pelayanan yang sedang dilaksanakan, baik di aras jemaat wilayah sinode. Tuhan Yesus berkati. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, Syemasi Penatua, guru agama dan para pendeta, Tuhan berkati. Berkatilah pula pelayanan Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Seluruh jemaat-Mu, tidak ada yang terkecuali. Biarlah senantiasa kami selalu dalam lindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan di masa-masa sekarang ini, dalam masa kesulitan ataupun dalam masa yang masih diliputi oleh ketakutan, oleh kecemasan karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Berkatilah kiranya pelayanan yang ada di kolom 1 sampai kolom 6, seluruh pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai kolom 6, Syemasi dan Penatua, juga Kompal Kabipra. Tuhan memberkati. Juga seluruh perangkat pelayanan yang ada, Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami untuk jemaat-Mu yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati di hari sukacita karena hari ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Dan juga jemaat-Mu yang mungkin juga sekarang ini sedang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan berkati. Jika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dalam keadaan berduka cita, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kiranya bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya dengan hikmat sorgawi, dengan kekuatan kemampuan yang dari Tuhan, mampu melaksanakan tugas tanggung jawab, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ini yang menjadi doa, syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita berdiri, dan sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan terimalah
berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah jemaat kolom 1 sampai kolom 6 pada malam ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.